Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله. واستمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap pribadi, setiap jiwa, setiap individu memperhatikan amal soleh apa yang sudah disiapkan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Masyaallah muslimin, silakan alhamdulillah. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya sangat singkat. Taqwa. Apa takwa itu? Lalu Ubay bin Ka'ab menimpali pertanyaan Umar ini. Masalah taqwa syukur. Wahai Umar, tidakkah engkau pernah melewati satu jalan yang kondisinya berserakan duri di sana sini? Umar radhiyallahu anhu menjawab, benar, saya pernah melewati jalan yang kondisinya seperti itu. Lalu Ubay bertanya, maka teman, apa yang kamu lakukan ketika jalan yang akan kamu lalui itu berserakan duri di sana sini? Umar menjawab, syannatu wajhat, saya akan bersiap-siap dan jalan ekstra hati-hati menghindari duri-duri yang berserakan itu. Akhirnya Ubay berkata, itulah takwa yang kamu lakukan. Kepada ibadah pribadi wa rahimahullah, berarti realisasi perwujudan takwa dalam kehidupan nyata ini adalah sikap ekstra. Ya, kita harus ekstra hati-hati. Hati-hati jangan sampai iman kita jatuh. Hati-hati jangan sampai Islam kita batal. Karena iman dan Islam itu bisa. Hati-hati terhadap kewajiban-kewajiban besar. Hati-hati terhadap larangan-larangan keras berat. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita ceroboh, bahayanya lebih besar daripada tertusuk duri. Kepada iman, hati-hatinya seorang mukmin dalam menjalani hidup ini dalam segala hal. Urusan makan itu, jangan sampai kita makan yang diharamkan oleh Allah, urusan yang diharamkan. Urusan itu hati-hati. Jangan sampai kita minum minuman yang diharamkan oleh Allah, urusan yang diharamkan. Bahkan sekedar bicara saja di masa kalian, kita dididik di dalam agama kita ini untuk Islam. Kenapa? Karena setiap kata yang kita ucapkan itu dicatat. Oleh karena itu Nabi yang menginginkan keselamatan kita, yang menuntun kita ke surga, katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan yang menolak baik atau tidak
Inilah sekali lagi ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah berputar-putar dalam puluhan ayat Al-Quran Karim. Ternyata perbuatan takwa itu adalah sikap Islam, dan itu bagian kehati-hatian orang mukmin. Dia bertakwa kepada Allah itu muncul dari imannya. Bukankah dia yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui? Bukankah dia yakin ada malaikat yang mencatat amal? Bukankah kita semua juga yakin suatu saat kita berdiri dari Allah dihisab? Allah janjikan kebaikan sekecil apapun kalau diterima oleh Allah akan dapat balasannya. Keburukan sekecil apapun jika tidak diampuni oleh Allah ada balasannya. Maka ketika ada orang beragama Islam itu yang Allah, sholat 5 waktu yang abaikan, Jumatan dia tinggalkan tanpa udur syar'i, ini adalah perbuatan yang sangat membahayakan sebenarnya. Sekali lagi, mari kita jaga yang hidup sikap hati. Perhatikan perintah-perintah Allah, perhatikan larangan-larangan Allah, perhatikan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, perhatikan yang diharamkan oleh Allah, perhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berusaha untuk berpegang teguh karena itu meyakini satu-satunya jalan keselamatan. Masyaallah muslimin, kita bersilaturahmi rahimahullah. Ketika kita memahami Al-Quran, maka salah satu kesimpulan yang kita petik dari Al-Quran adalah bahwa kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat itu ditentukan keberhasilannya dalam membersihkan, dalam menempah, dan dalam mensucikan jiwanya. Demikian juga sebaliknya, kesengsaraannya, kebinasaannya itu dikarenakan dia telah mengotori, menodai jiwanya. Dalil yang paling gamblang tentang masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, Qalilah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Perhatikan baik-baik yang sekalian firman Allah. Ayat yang mulia ini dalam surah Asy-Syams, kata para ulama ahli tafsir, statusnya atau kedudukan adalah kedudukannya adalah al-muqsal alaih, atau dengan istilah lain jawabul qasam, khabar atau berita yang diperkuat oleh Allah dengan sumpah-sumpah. Kalau kita hitung dari awal surah Asy-Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya sampai di ayat ini, Allah bersumpah dengan sederet sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang istimewa, yang besar, matahari, bulan, bumi, langit, dan juga Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Khabar atau berita dalam ayat ini, firman Allah ini tidak polos, tetapi ditakid, diperkuat dengan sekian banyak surah. Ibadah dari mana ini? Pertanyaan yang paling dekat ketika kita tadabbur ayat ini adalah bagaimana seseorang itu mensucikan jiwa dengan apa? Mensucikan jiwanya dengan tauhid, dengan iman, dengan amal-amal saleh. Lalu mengotori jiwanya itu dengan apa? Yang paling parah adalah dengan kesyirikan, dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dan dengan segala macam maksiat. Pertanyaan kedua, keberuntungan macam apa yang akan diraih oleh orang-orang yang berhasil mensucikan jiwanya dengan tauhid, dengan iman, dengan amal saleh?
Kemudian apa yang akan menimpa orang-orang yang mengotori jiwanya? Bagaimana ukuran keberuntungan yang paling maksimal, yang sudah tidak ada ukuran yang lebih tinggi lagi. Ukuran kerugian yang paling maksimal, yang sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi, adalah ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan. Allah janjikan untuk orang-orang yang berhasil mensucikan jiwanya dengan tauhid, iman dan amal saleh, yang paling istimewa, punya peluang masuk surga dan neraka. Apes-apesnya, kalau dia masih ada sisa-sisa imannya, sisa-sisa tauhidnya, setidaknya dia tidak kekal di neraka. Sementara orang yang mengotori dan menodai jiwanya, apalagi kalau dia berkotori dengan syirik, dengan kufur, dengan kemunafikan, maka balasannya adalah khulud finnar, kekal di neraka. Waliyadzubillah. Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik itu statusnya najis, bukan sekedar kotor. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kalau sesuatu itu najis, maka tidak mungkin bisa dibersihkan. Maka balasan dari orang yang mati dalam keadaan musyrik adalah kekal di neraka. Orang yang mati dalam keadaan kafir, kafir dalam keadaan dalam hati tidak beriman, dan orang yang mati dalam keadaan munafik, nifaq, intiqai, pura-pura Islam, pura-pura mukmin, tapi sejatinya orang ini adalah bukan orang mukmin. Maka tiga golongan ini sudah sangat jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang sekali masuk neraka dia akan selama-lamanya kekal di dalamnya dan tidak akan keluar. Masyaallah Rasul rahimahullah wa rahmatullah. Maka lalu kita perbaiki kita bersihkan jiwa kita, hati kita dengan tauhid, dengan iman dan dengan amal saleh. Semoga akhir perjalanan kita ini adalah keberuntungan, kebahagiaan yang tiada tara, dijauhkan dari neraka Allah, dimasukkan ke surga. Iman dari ibadah iman untuk menggambarkan tentang kesehatan, betapa besar nikmat surga. Kita bisa mengacu kepada firman Allah. A'dadtu li'ibadi as-salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala al-bashar. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang beriman berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlihat. Sekali lagi, mari kita sabar untuk selalu istiqamah, beriman, beramal saleh, sabar menghindari berbagai macam maksiat, dan kita memohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita selalu mendapatkan taufik sehingga kita bisa lurus jalan hidup kita, menghantarkan kita kepada rahmat Allah, keridhaan Allah dan surga Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Masyaallah muslimin sidqan rahimahullah. Ada 4 langkah besar untuk menambah jiwa kita, membersihkan dan mensucikannya.
Yang pertama adalah taubat. Mari kita saudara berdoa. Tobat itu akan menghapus semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus dan diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah al-muraqabah. Mari kita selalu lekatkan pada diri kita bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Innallaha kana ma'al. Bahkan Allah Maha teliti, Maha mengetahui sampai dengan isi hati. Yang ketiga adalah al-muhasabah. Mari selalu kita lakukan introspeksi untuk mencermati aib-aib kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita sembuh. Yang terakhir adalah al-mujahadah. Kita ini punya nafsu di dalam diri kita, punya musuh di dalam diri kita. Yang kalau kita tidak berperang, yang kalau kita tidak lawan, pasti kita berlumuran dalam lewat dosa, yaitu nafsu kita. Mujahadah itu adalah usaha seseorang untuk menjinakkan nafsunya supaya tunduk dan luwih kepada Allah dan Rasul. Semoga kita dimudahkan oleh Allah melakukan langkah-langkah besar ini, sehingga akhir perjalanan kita semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia yang tiada tara, beruntung yang tiada tara, sukses yang tiada tara, dijauhkan oleh Allah dari keadaan yang dimasukkan ke surga. Amin. Wa'alamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil azizil karim al-mukhbir wa akhir inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qabil hakim. Allahumma arhamna Allahumma aslih ummata اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنة اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت والحياة من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.